CGP Angkatan 10 Kabupaten Padang Pariaman. Pada saat sekarang ini kita sesuai dengan agenda kita sebelumnya, yaitu persamaan persepsi. Alhamdulillah alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Pertama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di ruang ini, yaitu dalam rangka persamaan persepsi PP untuk Lokakarya 5 yang mana hari ini sesuai dengan jadwal kita laksanakan. Kemudian salawat beri salam bersama-sama pula kita aturkan kepada figur pimpinan umat Islam, yakni Nabi besar Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa umatnya dari alam jahiliyah menuju alam yang berilmu pengetahuan yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Bapak Ibu, sesuai dengan jadwal kita itu di jadwal jam 1:30, namun saat sekarang ini harus sudah menunjukkan pukul 3. Jadi kali ini lebih baiknya kegiatan langsung saja kita mulai, yaitu adapun kegiatan kita kali ini yang pertama adalah pembukaan yang sedang berlangsung, kemudian yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh Seri Spani. Pada Seri Spani dipersilakan, hadirin dipersilakan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah. Perencanaan nanti di Lokakarya 7 kita akan ada CGPA tampil dalam berbagi praktek baik, ya. Biasanya itu untuk SMA 1 orang, SMP 1 orang, TKSD 1 orang. Jadi ada 3. Jadi di hari ini kita rembukan siapa di antara Bapak Ibu, ya, yang CGP-nya yang memiliki luar biasa istilahnya dari CGP yang lain. Karena apa? Karena hari ini kita memperlihatkan bagaimana hasil atau cerminan dari pendidikan guru penggerak kelas 10 itu sendiri. Jadi dalam hal ini tentu kita mencari CGP yang terdaftar itu adalah yang terbaik dari yang baik, ya. Kemudian baik Bapak Ibu semua, sebelumnya kita masuk dahulu, sebelum kita membuka moderasi, ya. Buka dulu kita tentang panduan Lokakarya, ya. Panduan Lokakarya, yang mana di sini Bapak Ibu di Lokakarya 5 ini insya Allah itu dilaksanakan pada hari Sabtu 21 September 2024 bertempat di SMA 1 Rancabaris, dan diharapkan Bapak Ibu mari sama-sama kita mengimbau kepada CGP kita untuk hadir jam 7.30 sudah berada di sini untuk besok itu. Dan jangan lupa, ya, itu tentang biodata diri. Biodata diri itu 2 rangkap, jangan sampai seperti yang biasa-biasanya di sini di print, ya. Jadi itu akan menyita waktu nantinya. Kemudian
Bapak Ibu semua, dalam hal ini jam 7.30 sampai jam 8 itu registrasi, ya. Kemudian jam 8 kita sudah mulai di dalam kelas tentang ya itu. Jadi jam 8 Bapak Ibu kita sudah mulai pembukaan, perkenalan dan speaking. Yang mana speakingnya ini itu speaking yang ceria Bapak Ibu ya. Kemudian dalam hal ini kita PP di sini menjelaskan tujuan dan kesepakatan belajar. Kemudian menyampaikan apa saja susunan sesi dalam kegiatan Lokakarya 5. Kemudian jam 8.45 sampai 9.30 itu sharing dalam kelompok mengenai hasil aksi nyata di modul 33, ya, dengan menggunakan bagja pada bagian B dan A, ya. Buat pertanyaan, ambil pelajaran, ya. Itu di bagian menyusun program yang berdampak pada murid. Jadi intinya Bapak Ibu, di Lokakarya 5 ini CGP kita membawa aksi nyata modul 33, ya. Nah, kemudian jam 9.45 sampai 10.30 itu presentasi dan umpan balik dari, ya, yang dilakukan oleh di poin P dan A tadi, ya. Ini presentasi umpan balik. Untuk jelasnya nanti rinciannya kita lihat di pleno, di moderasi. Kemudian jam 10.30 sampai 11.15 itu diskusi kelompok untuk berdiskusi menentukan satu di antara 31 orang ini. Bagaimana kalau tertib untuk pemilihan ya? Kita PP semuanya ikut masuk. Iya. Dan jamnya kapan? Apakah begitu selesai ditutup jam 3 atau jam 4 kita langsung ke aula? Seperti itu. Nah, untuk pemilihan itu nanti kalau kita merujuk ke Lokakarya 9 PGP angkatan 4, nah boleh kita bagi sedikit ya, itu kan ada tuh panduannya bagaimana memilih seorang koordinator dari angkatan. Waktu itu Bu Yono juga ya, kita diusulkan 10 suara dari 31. Lalu dari 10 itu nanti diambil 3 besar. 3 besar ini nanti maju ke depan menyampaikan visi misi mereka. Berarti ada lebih kurang 1 jam mereka membutuhkan waktu untuk menentukan satu koordinator angkatan. Selesai menyampaikan visi misi, lagi pengambilan suara. Hanya foto, ya. Ini imbauan, ya. Nggak ada kata pengantarnya, nggak ada latar belakangnya, nggak ada produk yang dihasilkan, nggak ada, ya. Laporan PI. Kemudian, ya, kita berharap sesuai. Kemudian di item unggah dokumen itu ada 3 item, ya. Kalau bisa, karena diminta 3 item, masukkan juga 3 item. Laporan 1, kemudian dokumentasi administrasi 1, dokumentasi aksi nyata atau pelaksanaan di lapangan 1. Kalau bisa. Ya nanti takutnya kita kan karena dia 3 item di sana. Takutnya nanti pas terbaca di lainnya cuma 1 yang terisi itemnya, 2 lagi kosong. Contoh, jadi kita tentu nggak tahu juga ya. Kita hanya wanti-wanti. Kepemimpinan murid atau disebut juga dengan student agency, dengan mengoptimalkan aset yang dimiliki sekolah. Ya, aset ini menurut berapa Bapak Ibu? 3.2 ya. Kemudian diharapkan nanti produk yang dihasilkan, yang pertama adalah rencana tindak lanjut tahapan B, buat pertanyaan. Kemudian A, ambil pelajaran. Kemudian G
gali mimpi. Dari tahapan Bagja untuk merancang program yang berpihak pada murid, itu modul 3.3. Kemudian yang kedua, strategi pelibatan aktor dalam fase gali mimpi. Siapa saja aktornya yang dilibatkan di sana. Kemudian yang ketiga, rencana program bagian judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Ini yang kita bahas tadi. Kemudian tujuan pembelajarnya, diharapkan calon guru penggerak mampu memaknai data yang diperoleh dalam tahapan B dan A untuk menjadi informasi dalam merancang fase gali mimpi. Kemudian calon guru penggerak dapat menentukan aktor-aktor yang akan dilibatkan dalam fase gali mimpi sekaligus menyusun strategi pelibatan aktor tersebut. Kemudian yang ketiga, calon guru penggerak dapat mulai membuat perencanaan program, bagian judul program atau kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Ya. Kemudian indikator yang dihasilkan calon guru penggerak menghasilkan rencana tindak lanjut tahapan B dan A serta G. Calon guru penggerak menghasilkan strategi kegiatan aktor pada fase gali mimpi. Yang ketiga, calon guru penggerak menghasilkan perencanaan program, bagian judul program, kegiatan, latar belakang dan tujuan program. Kemudian di sini Bapak Ibu, next.